Selamat sore dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi teman-teman. Oke, masih membahas power ya teman-teman. Di sini ada sebuah power, ini power 400 watt mono. Nah, ini akan saya buktikan ya teman-teman. Untuk inputnya kita kasih kabel skerem. Nah, seperti ini sudah saya kelupas. Kabel skerem itu kabel yang groundnya itu melilit di dalam ini lur, kabel tengah ini. Jadi kabel tengah ini dililiti kabel main atau kabel ground ya, sepanjangnya. Nah, itu bagi teman-teman kalau merakit power, kenapa kabel input itu harus wajib pakai kabel skerem, nggak kabel ini saja kayak gini, pakai dua, yang satu ini gini ya. Sebetulnya pakai ini tuh bisa lur, ya bunyi saja, pakai kabel apa saja bisa, tetapi ada tapinya. Kalau kita pakai bukan kabel skerem, itu nanti efeknya itu mengakibatkan dengung atau ngeground lur pada inputnya, jadi suaranya ngeground. Contoh ya, ini akan saya contohkan. Ini powernya akan saya hidupkan dulu, teman-teman bisa lihat, bisa dengarkan. Nah, ini power ini belum ada inputnya saja sudah dia ngeground lur ya. Ini saya taruh di meja ya. Tuh denger ya. Ada suara dengung. Ketika diangkat, dijauhkan dari meja, dia hilang. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena inputnya power, dia bersentuhan dengan ini lor. Jadi menganggapnya itu dia tersentuh ya inputnya. Kalau inputnya power ini inputnya, teman-teman lihat ini. Nah, ini input power, input plus, input main. Ini kalau disentuh inputnya dia akan bunyi guys. Nah, ini inputnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini disentuh gini ya. Ini saya sentuh gini aja ya, dari atas ini, bukan dari solderannya, drivernya aja. Nah, saya sentuh drivernya aja, dia udah bunyi guys. Tapi bunyinya tidak sekencang disentuh langsung. Ini semakin mepet, nih, semakin mepet semakin dengung lur. Nah, kita pegang pendingin saja dia udah nganu nih. Ya, ini semakin tangan kita dekat semakin bunyi, semakin jauh semakin tidak. Tuh ya, semakin jauh semakin tidak, semakin dekat, semakin dekat lagi bunyi. Padahal bukan input yang utama lur. Nah, hanya PCB nya saja. Kalau utama ya bunyi kencang guys. Nah, input ini guys ya, input ini akan mati total ketika input plus dan input main itu kita gabungkan guys. Nah, ini contoh ya, ini ada kabel nih. Sebentar, saya tarikan kabel. Nih ya teman-teman, kabelnya. Jadi input itu kalau dikonsletkan ke main ya, ke mainnya ini, input main, dia akan off lur ya. Sudah nggak ada anu lagi. Contoh ini ya, ini inputnya main. Kita kasih kabel. Lalu kita gandeng atau disolder langsung nggak apa-apa, kalau berdekatan kita gandeng dengan input plus. Nah, dia akan mati guys. Off. Nah, ini ada input lagi ya. Kalau dilepas nih, ada nih. Ketika dia ditempel, dikonsletkan, tek, udah nggak bunyi guys. Karena dia udah mati ya, udah konslet. Jadi nggak ada suara sama sekali. Nah, ya teman-teman ya. Semakin dekat semakin konslet guys. Nah, ini. Ya. Jadi kalau input itu dijejerkan dengan ground atau mainnya, dia akan off, akan hilang. Kenapa kita pakai kabel skerem seperti ini? Karena kalau kita pakai kabel input panjang lor ya, input panjang. Nah, ini kan ada mainnya melilit pada kabel yang tengah ini ya. Nah, ini nanti akan mengurangi ngeground guys, mengurangi suara ground pada input karena di sini udah terlilit. Ibaratnya itu udah dikonsletkan kayak gini ya lor, dikonsletkan tapi nggak 100%. Ada ground, jadi suaranya itu udah terbuang pada kabel ini.
ya, udah terbuang walaupun nggak 100%. Kalau 100% kan nah kayak gini tempuk langsung. Ini terbuangnya udah di sini, guys. Kita contohkan ya, kita contohkan pakai kabel ini aja, wes. Nah, ini kasih kabel ini. Kita off kan dulu powernya. Bukan pakai sekerem ya, pakai kabel ini. Input plusnya pakai kabel ini. Terus mainnya pakai kabel ini, contoh aja nih. Kalau kita dirangkai pakai kabel ini ya. Nah, ini pakai kabel ini. Ya. Akan saya hidupkan powernya. Ngeground, guys. Lihat. Nih ya. Kepegang ini aja udah ngeground, guys. Kalau ini nih. Ini ya, ngeground ya. Coba kita dekatkan dengan kabel yang hitam. Nah, ini kita dekatkan, kita lilitkan. Nah, ini ya. Ini dililitkan. Suaranya sedikit berkurang, lor. Sedikit berkurang, tapi masih dipegang, masih kenceng nih. Nah, masih berkurang. Kecuali kalau kita konsletkan. Nah, ini kita konsletkan off. Nah, seperti itu ya. Kita lilitkan, suara dengungnya udah sedikit berkurang, tapi sedikit sekali. Kenapa kok sedikit? Karena ini kabelnya terlalu tebel, guys. Kabel yang tengah ini terlalu tebel. Dan ini ada kabel lagi, ketika ditempelkan ini masih kurang apa ya? Kurang dekat, kurang berdekatan. Kalau kabel sekerem kan dia berdekatan antara kabel ground sama kabel yang tengah itu. Karena kabelnya tipis ini, pembungkusnya yang tengah ini ya. Dan ini langsung bersentuhan dengan ini. Jadi dia ngegroundnya itu lebih maksimal. Oke, kita contohkan ya teman-teman. Yang tengah input, yang ini input main. Kita coba buktikan apakah sekencang tadi atau tidak. Nah, oke, sekarang kita akan coba, guys. Kita on kan. Gimana? Ada suara enggak? Akan saya pegang sini. Nah, ada suara enggak? Enggak ada suara, guys. Ini inputnya saya pegang ya. Nah, saya pegang sini aja. Ini masih ada ini, guys. Sini ada sedikit. Kalau ini didekatkan dengan ini, dengan ground, udah nggak ada, guys. Ini ya, nggak ada, hilang. Kalau dijauhkan, ada ya. Ini didekatkan, nggak ada, udah, guys. Karena ini sangat dekat sekali dengan ini, lor, ya. Jadi groundnya itu udah terbuang, suara dengungnya itu sudah terbuang oleh kabel ini karena berdekatan, ya. Udah terbuang, guys ya. Apalagi kalau sampai tempuk gini, guys. Nah, ini udah hilang nol dah, tapi ya nggak bunyi, guys, kalau dikonsletkan. Jadi fungsinya itu, guys. Perbedaannya sangat banyak ya. Ini nggak bunyi. Tadi pakai kabel biasa aja diginikan. Wah, ini tembus, guys. Karena ini udah di ground ya. Tembusnya, bocornya suara ini udah di ground sama main di dalam ini. Akhirnya dia udah nggak ada dengung. Nah, itu ya teman-teman. Jadi penggunaan kabel input pada sekerem itu sangat penting sekali. Jangan meremehkan kabel input. Apalagi kalau inputnya panjang, lor ya. Inputnya sampai panjang, ada 1 meter, 2 meter, 3 meter. Semakin panjang resiko dengung itu semakin tinggi. Jadi teman-teman jangan meremehkan kabel. Pakai kabel sekerem yang murah-murahan aja. Kalau ada yang lebih bagus, hanya selisih sedikit, lebih baik saran saya cari yang bagusan saja. Ibarat ada yang per meter 10.000, ada yang per meter 3.000, terus ada lagi yang per meter 6.000. Itu lebih baik cari yang 6.000, lor. Karena apa? Ground kabel groundnya ini lebih tebal, lebih banyak. Jadi untuk kemungkinan tidak dengung itu sangat bagus, membuang dengung sangat bagus ya teman-teman. Seperti itu ya. Jadi kabel input wajib. Ini salah satu mengatasi solusi power dengung ya. Dari
kabelnya, dari perkabelannya. Oke ya teman-teman, mungkin penjelasannya dari kabel input cukup di sini. Mungkin teman-teman yang pemula sudah paham, dan terima kasih sudah menonton tutorial ini. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.